Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurtaya Rizky dengan NIM 23314191. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sosialisasi dan mobilitas sosial. Yang pertama yaitu pengertian sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses penghayatan nilai dan norma sosial di dalam individu untuk penyesuaian diri sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Proses penghayatan ini menunjukkan internalisasi nilai dan norma dari luar masuk dalam diri. Nilai dan norma inilah yang pada akhirnya mempengaruhi pembentukan kepribadian. Sosialisasi ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pembentukan identitas pribadi dan sosial. Mengapa begitu? Karena membantu individu untuk membentuk identitas mereka, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu yang kedua, integrasi sosial. Memungkinkan individu belajar bagaimana berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain yang merupakan dasar integrasi sosial. Dan yang ketiga, penerusan budaya. Nah, sosialisasi ini memungkinkan untuk menilai norma dan tradisi budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sosialisasi juga memiliki tujuan tersendiri. Tujuan sosialisasi adalah untuk membantu individu beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Tujuan berikut meliputi yang pertama yaitu membangun pemahaman tentang peran sosial, bahwa membantu individu memahami peran mereka dalam berbagai konteks sosial dan bagaimana memenuhi ekspektasi peran tersebut. Tujuan yang kedua yaitu mengajarkan nilai dan norma sosial, yaitu memastikan bahwa individu menginternalisasikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat mereka. Dan tujuan sosialisasi yang ketiga yaitu untuk mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi, bahwa sosialisasi ini mengajarkan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain dan berpartisipasi dalam kehidupan sosialnya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menjamin kelangsungan sosial, bahwa sosialisasi ini memastikan keberlanjutan struktur sosial dengan mengajarkan generasi baru cara berperilaku yang sesuai dalam masyarakat. Kenapa sih sosialisasi ada fungsi dan tujuan? Apa sih bedanya? Nah, fungsi sosialisasi ini mengacu pada apa yang dilakukan oleh sosialisasi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sederhananya, fungsi ini adalah peran yang dimainkan oleh sosialisasi, sedangkan tujuan yaitu lebih kepada hasil akhir yang ingin dicapai melalui proses sosialisasi. Selain sosialisasi memiliki fungsi dan tujuan, sosialisasi juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama yaitu sosialisasi primer. Sosialisasi primer ini adalah proses pertama dan yang utama yang dialami oleh seseorang. Nah, sosialisasi primer ini kita terima sejak kita kecil atau dari lahir dari keluarga. Proses sosialisasi primer ini bertujuan untuk mempersiapkan anak ke lingkungan masyarakat. Kemudian bentuk sosialisasi yang kedua yaitu sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder ini adalah proses belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih luas setelah melalui sosialisasi primer tadi di keluarga. Nah, proses sosialisasi sekunder ini memperkenalkan individu pada norma, nilai, peran sosial di luar lingkup keluarga yang bertujuan untuk memperluas jaringan sosial. Contoh sosialisasi sekunder itu contohnya di sekolah. Bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan teman sebayanya, guru, staf sekolah, belajar aturan sekolah dan mata pelajaran. Pada sosialisasi ini juga memiliki beberapa agen. Nah, agen sosialisasi itu sendiri adalah individu, kelompok, atau institusi yang mempengaruhi proses sosialisasi. Sosialisasi yang pertama yaitu keluarga. Kenapa sih keluarga bisa menjadi agen sosialisasi? Karena keluarga adalah agen sosialisasi pertama dan yang paling penting dalam kehidupan seseorang.
Dalam keluarga ini, individu belajar nilai dasar norma, bahasa, dan keterampilan sosial pertama. Dan agen sosialisasi yang kedua yaitu sekolah. Sekolah itu sendiri adalah agen sosialisasi formal yang membantu individu belajar pengetahuan akademis serta keterampilan sosial dan perilaku yang diperlukan di lingkungan sosial yang lebih luas. Agen sosialisasi yang ketiga yaitu kelompok agen teman sebaya. Kelompok teman sebaya ini adalah kelompok individu dengan usia yang sama atau mirip. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap perilaku, nilai, dan sikap individu, terutama selama masa remaja. Organisasi yang keempat yaitu media massa. Komunikasi dan rekreasi yang menjangkau sejumlah besar orang, massa media memiliki dampak positif dan negatif terhadap individu itu sendiri, dan perlu adanya bimbingan dan pengawasan untuk menghindari pengaruh. Kemudian agen sosialisasi yang kelima yaitu agama. Agama memiliki peran dalam pembentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial, dan harapan-harapan agar individu dapat berpartisipasi secara efektif dan masyarakat. Kemudian agen sosialisasi yang keenam yaitu ada tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga berfungsi sebagai agen sosialisasi. Kenapa? Karena dapat membantu individu mempelajari pola perilaku atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian agen sosialisasi yang terakhir yaitu di tempat kerja. Individu belajar tentang peran dan status sosial yang dijalankannya serta aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Setelah melewati bentuk-bentuk tadi, sosialisasi juga memiliki tahap-tahapnya. Menurut George Herbert Mead, sosialisasi ini memiliki 4 tahapannya. Nah, tahap yang pertama itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini dimulai sejak seseorang itu lahir. Nah, sejak lahir ini kita dipersiapkan untuk tumbuh dan mengenal orang lain. Mereka akan belajar dan meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Maka dari itu, dalam proses ini peran keluarga sangat penting dalam tahap persiapan dan sosialisasi. Nah, kemudian ada tahap yang kedua yaitu tahap meniru. Di tahap ini, seseorang akan mulai meniru dan mengetahui peran-peran orang di sekitarnya. Contohnya adalah anak kecil akan mulai mengenal siapa namanya, panggilan untuk orang tuanya, kakak, dan mengetahui wajah orang yang terdekat. Kemudian ada tahap sosialisasi yang ketiga yaitu tahap siap bertindak. Tahap meniru akan dilanjutkan dengan peningkatan kemampuan berinteraksi di tahap siap bertindak. Pada tahap ini, seseorang akan mulai bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat dan teman sebaiknya. Nah, dia ini juga mulai memahami dan menyadari aturan yang berlaku. Tahap yang terakhir yaitu ada tahap penerimaan kolektif. Di tahap ini, seseorang akan mencapai tahap kedewasaan dan diterapkan dalam lingkungan yang lebih luas. Nah, seorang ini akan mulai memahami kerjasama, toleransi, kesadaran, dan peraturan di lingkungan. Setelah melewati tahap-tahap tersebut, bagaimana sih proses sosialisasinya? Kita akan membahas video setelah ini. Proses sosialisasi ini melibatkan interaksi antara individu dan agen sosialisasi. Proses ini mencakup beberapa langkah. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Individu ini belajar melalui interaksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu internalisasi nilai dan norma. Bahwa di langkah atau proses sosialisasi ini individu menginternalisasikan nilai dan norma yang dipelajari dari agen sosialisasi. Kemudian proses yang ketiga pengalaman dan pengamatan. Bahwa seorang ini belajar melalui pengalaman pribadi dan mengamati perilaku orang lain. Yang proses sosialisasi yang keempat yaitu pemberian umpan balik dan penguatan. Agen sosialisasi memberikan umpan balik positif atau negatif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan oleh individu itu sendiri. Masuki materi pembahasan yang kedua yaitu mobilitas sosial. Pertama kita akan membahas pengertian mengenai mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini berasal dari kata Latin yang artinya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan secara istilah mobilitas sosial ini adalah perpindahan
perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang ke status sosial lainnya dalam struktur sosial suatu masyarakat. Nah, perpindahan status sosial ini bisa naik turun atau tetap dalam hierarki sosial. Mengapa sih bisa terjadi mobilitas sosial? Nah, status sosial ini seseorang bisa berubah karena beberapa faktor seperti pendidikan, pekerjaan. Misalnya, seseorang dengan akses pendidikan yang baik dapat memperoleh pekerjaan yang baik juga dan menduduki posisi sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau kebangkrutan, maka ia akan dipindahkan ke status sosial yang lebih rendah. Kemudian mobilitas sosial ini memiliki beberapa bentuk secara garis besar. Mobilitas sosial dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu yang pertama mobilitas sosial vertikal. Sosial vertikal itu sendiri memiliki dua jenis, yaitu yang pertama mobilitas vertikal ke atas, atau yang dimaksudkan yaitu perpindahan status sosial seorang atau kelompok ke status yang lebih tinggi. Contohnya, seorang petani menjadi pengusaha sukses, seorang karyawan bisa menjadi direktur pengusahaan. Lebih mudahnya yaitu seperti naik jabatan dari yang semula dia jabatannya rendah, kemudian yang kedua yaitu mobilitas vertikal ke bawah, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok status yang lebih rendah. Contohnya, seorang pengusaha bangkrut dan menjadi pekerja biasa, seorang pejabat korupsi dan dipenjara. Memasuki bentuk mobilitas sosial yang kedua, yaitu mobilitas sosial horizontal. Perpindahan status sosial seorang atau kelompok ke status sosial yang setara, namun dalam konteks yang berbeda. Contohnya yaitu seorang karyawan pindah bekerja di perusahaan yang berbeda, tetapi dengan posisi yang masih sama, atau dia ini masih memiliki posisi pekerja yang sama dengan perusahaan yang kemarin atau yang seperti itu. Mobilitas sosial ini juga memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor pendidikan. Kenapa? Karena semakin tinggi pendidikan ini, semakin besar peluang untuk naik status sosial. Kemudian faktor yang kedua ada pekerjaan. Jenis pekerjaan sangat mempengaruhi status sosial. Karena kenapa? Seperti pada pendidikan tadi, semakin tinggi pekerjaan, semakin besar peluang untuk naik status sosial juga. Kemudian faktor yang ketiga ada kekayaan. Kekayaan ini memberikan akses ke sumber daya yang dapat meningkatkan status sosial. Kemudian faktor yang keempat yaitu ada kelahiran. Status sosial keluarga asal dapat mempengaruhi peluang mobilitas. Kemudian faktor yang terakhir yaitu perubahan sosial. Perubahan dalam masyarakat seperti renovasi atau industrialisasi dapat membuka peluang mobilitas. Mobilitas sosial ini juga memiliki dampak-dampaknya. Saya akan membahas yang pertama yaitu dampak positifnya. Dampak positifnya mobilitas sosial yaitu untuk mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, mobilitas sosial ini mendorong seseorang untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengejar impian, meraih kesuksesan, dan meningkatkan status sosial. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat. Mobilitas sosial ini membawa perubahan dalam struktur dan dinamika sosial. Nah, mobilitas sosial ini mendorong inovasi, pembaharuan, dan kemajuan di berbagai. Memiliki dampak positif, mobilitas sosial ini juga memiliki dampak negatifnya, yaitu memicu beberapa konflik, yaitu artinya persaingan yang kurang sehat untuk meningkatkan status sosial. Nah, bisa memicu konflik dan ketegangan antara berbagai kelompok. Lalu dampak negatif selanjutnya yaitu gangguan psikologi atau kecemasan. Mobilitas sosial ini yang menghadapi tantangan bisa menimbulkan tekanan psikologis dan kecemasan.
adanya ketakutan, kesulitan mencapai status sosial yang lebih baik atau ketakutan mengalami penurunan status sosial. Kenapa sih mobilitas sosial harus kita pahami? Yang pertama yaitu untuk membantu kita memahami dinamika masyarakat, bahwa mobilitas sosial ini menunjukkan masyarakat adalah sistem yang dinamis, di mana status sosial ini seseorang tidak terlalu tetap. Ini memberikan gambaran tentang peluang untuk meningkatkan status sosial, namun juga tantangan yang harus dihadapi. Kemudian membantu kita merancang kebijakan sosial. Kebijakan sosial yang baik harus mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.